akan mempresentasikan tentang berjudul Hukum Kepailitan. Nah, sebelum kami presentasi, kami izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvira Natasha sebagai moderator dan ini partner saya. Saya Nadia Felis Murray, saya Indah Nabila, saya Dekani. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Pertama akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Bayu. Yang pertama, pengertian dan pengembangan hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan berarti menyatakan tidak mampu lagi untuk membayar utang. Dalam konteks hukum Indonesia, kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif di bawah pengawasan pengadilan. Menurut Justice 2010, kepailitan adalah suatu proses hukum di mana debitur kehilangan hak atas penguasaan dan pengelolaan kekayaannya karena seluruh harta tersebut digunakan untuk melunasi hutang kepada para kreditor. Selanjutnya, yang pertama, masa kolonial Belanda. Pada masa ini, Hindia Belanda menerapkan hukum kepailitan berdasarkan Violation atau Statute 1905 nomor 217 dan Black 1906 nomor 348. Aturan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan menjadi resolusi kepailitan pertama di Indonesia. Yang kedua, masa pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, peraturan kepailitan undang-undang tersebut masih digunakan karena belum ada undang-undang baru yang menggantikannya. Namun, penerapannya dilakukan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, masa reformasi dan krisis moneter Asia 1997 sampai 1998 menimbulkan banyak perusahaan yang gagal bayar utang. Untuk menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai yang keempat, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKT. Undang-undang ini menjadi dasar hukum kepailitan yang berlaku hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya dari Bayu bahwa dasar hukumnya itu adalah dasar hukum utama pelaksanaan kepailitan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran undang-undang. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa seorang debitur akan dinyatakan kepailit oleh pengadilan jika ia memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jadi tempo dan dapat ditagih. Dan selanjutnya saya jelaskan tentang asas. Nah, di sini ada 6 yang saya akan jelaskan. Yang pertama asas keadilan. Nah, asas keadilan itulah keseimbangan antara kreditur dan debitur, yang dimana si debitur harus mendapatkan hak transparan dan juga si kreditur berhak mendapatkan pelunasan secara proporsional. Dan yang kedua asas kepastian, bahwa asas kepastian ini yang artinya adalah asas yang sudah jelas dan juga dilakukan berdasarkan peraturan yang jelas dan prosedur yang terukur. Dan yang ketiga asas efisiensi ekonomi. Asas efisiensi ekonomi berarti bahwa asas ini digunakan untuk tidak menghambat perekonomian teman-teman, yang artinya bahwa efisiensi ini mencakup pemberasan aset yang cepat agar tidak ekonomi yang harta ini tidak menurun. Dan yang keempat asas mobilitas. Asas mobilitas adalah asas yang ketika tahap kepailitan diumumkan kepada publik agar kreditur yang lain tidak mendapatkan kerugian dan juga tujuannya memberikan informasi kepada kreditur yang lain. Dan yang kelima asas itikat baik. Asas itikat baik ini artinya bahwa asas tersebut memang bertujuan untuk itikat baik teman-teman, yang artinya kreditur tidak boleh menjatuhkan mekanisme hukum kepailitan kepada si debitur dengan secara semena-mena teman-teman. Dan yang keenam asas persamaan derajat kreditur atau
dipakai, yang artinya bahwa di dalam asas ini kreditur dan debitur itu memiliki kesamaan derajat tanpa memandang bulu satupun kecuali memiliki hak istimewa teman-teman. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Nadia tentang prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepalitan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan prosedur kepalitan. Prosedur kepalitan ini dimulai dari pengajuan permohonan ke pengadilan niaga. Pengajuan ini dilakukan oleh debitur, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, lembaga keuangan perbankan, dan otoritas jasa keuangan sehingga untuk pemohon bangunan. Dan dengan syarat terdapat 2 atau lebih kreditor dan tidak hanya membayar utang sedikitnya 1 utang yang menjadi depo atau dapat ditarik. Kemudian setelah pengajuan ke pengadilan, maka pengadilan akan mengecek dan memeriksa apakah syarat kepalitan ini terpenuhi. Jika dikabulkan, maka pengadilan akan memutuskan putusan pilot dan akan menunjuk kurator dan hakim pengawas. Berikut pelaksanaannya yaitu pertama pengumuman kepilitan, yaitu kurator akan mengumumkan putusan pilot ke surat kabar dan berita negara Republik Indonesia dan mengundang para kreditor untuk mengajukan tagihannya. Kemudian yaitu rapat kreditor. Rapat kreditor ini diadakan oleh hakim pengawas dengan para kreditor menjelaskan tagihannya dan memberikan bukti. Kemudian yaitu verifikasi piutang, yaitu para kreditor yang mengajukan tagihannya akan diperiksa dan diverifikasi. Kemudian ini akan dituangkan di daftar piutang bapak. Kemudian sebelum itu debitur dapat menawarkan perdamaian kepada para kreditor sebelum harta kaya ini dibagikan. Jika disetujui oleh lebih dari setengah kreditor yang hadir dan mewakili setidaknya 2/3 jumlah piutang yang dapat diakui, maka pengadilan akan mengesahkan perdamaian tersebut. Namun jika tidak ada perdamaian atau perdamaian gagal, maka kurator yang akan mengurus dan membiarkan seluruh harta pilot debitur. Kemudian setelah pelaksanaan pembayaran utang, kemudian kurator akan mengumumkan berakhirnya kepilitan di surat kabar dan berita nasional berita negara Republik Indonesia. Kemudian penyelesaian ini juga harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah pengajuan didaftarkan ke pengadilan. Selanjutnya saya akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepilitan. Pertama tentunya debitur, yaitu pihak yang dinyatakan pilot karena tidak dapat melunasi utangnya. Kemudian kreditor, yaitu pihak yang memiliki tagihan terhadap debitur. Kreditor juga dibedakan menjadi 3, yaitu kreditor separatis, yaitu pemegang hak jaminan. Kedua, kreditor preferen, yaitu yang memegang hak jaminan. Yang memegang hak jaminan. Kemudian yang ketiga yaitu kreditor pengukuran. Ketiga yaitu kurator, yaitu pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan seluruh harta pilot dan yang diawasi oleh hakim pengawas. Keempat yaitu hakim pengawas, yaitu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi seluruh tindakan kurator selama proses kepilitan. Terakhir yaitu pengadilan niaga, yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan kepilitan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Di sini dampak kepalitan terhadap debitur dan kreditor akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Ade. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kepilitan terhadap debitur dan kreditor. Yang pertama saya membahas mengenai kreditor. Pertama, pengiriman yang menguruskan menguasai hartanya. Setelah dinyatakan pilot, semua urusan tentang harta kekayaan pilot itu dipegang oleh si kurator. Jadi misalnya si debitur mau menjual aset atau membagi atau memberikan kekuasaan
dan PKPP. Selanjutnya, dampak terhadap keberlangsungan usaha. Biasanya perusahaan yang sudah nyatakan pilot tidak beroperasi lagi karena semua asetnya sudah dikuasai oleh si kurator. Tetapi di sisi lain ada juga asas yang disebut dengan going concern itu, yaitu kelangsungan usaha. Jika usahanya itu disetujui oleh si kurator dan hakim pengawas, maka perusahaan ini akan terus berlangsung. Tetapi perusahaan ini terus berlangsung supaya perusahaan ini tidak langsung eksploitan. Dan yang terakhir itu tanggung jawab atas hutang yang telah dibayar. Kalau ternyata harta pilot ini tidak cukup untuk membayar hutang, untuk membayar semua hutang-hutangnya, maka debitur ini yang membantu atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua hutang-hutang tersebut. Dan bukan berarti ini si harta pilot ini bebas dari semua hutangnya, tetapi lebih ke proses penyelesaian secara hukum. Selanjutnya saya akan bahas tentang dampak terhadap kreditor. Yang pertama yaitu perlindungan hak kreditor. Di lewat proses kepailitan, kreditor punya jalur hukum yang jelas untuk menagih hutang. Jadi tidak ada lagi yang main sembunyi-sembunyi atau kamu bertanggung jawab. Yang kedua yaitu perbedaan posisi antara kreditor dengan hak jaminan dan kreditor konkuren. Kreditor separatis itu yang punya jaminan seperti jaminan tanah atau jaminan kendaraan, sementara kreditor konkuren itu yang tidak punya jaminan sama sekali. Secara posisi, kreditor separatis ini yang lebih diutamakan, dan dalam hak praktiknya dia mempunyai hak yang terbatas karena sesuai dengan aturan. Yang ketiga yaitu prosedur baiknya distribusi hasil pilot. Kreditor harus mengajukan tagihan di rapat kreditor, nanti akan dicek dan diverifikasi. Jika ini disetujui, maka hasil penjualan aset ini akan dibagikan sesuai dengan siapa yang berlebih. Dan yang terakhir, risiko bahwa utang tidak seluruhnya bisa dibayar karena nilai aset yang dimiliki jauh lebih sedikit dibanding jumlah utang. Makanya kreditor ini mungkin cuma dapat sebagian, bahkan tidak dapat sama sekali. Dan inilah yang disebut sisa utang yang belum dibayarkan. Selanjutnya saya silakan. Baik, terima kasih pada rekan saya dalam menjelaskan tentang dampak pembayaran terhadap kreditor dan kreditor. Di sini adalah bagian materi paling terakhir, yaitu yang berjudul permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan hukum kepala-daerah di Indonesia. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dinda. Saya persilakan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan hukum kepala-daerah di Indonesia. Nah, permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan hukum kepala-daerah di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu ada proses eksekusi yang tidak adil dan transparan. Banyak sekali proses eksekusi kepala-daerah ini tidak transparan dan akuntabel. Dan ini tuh memunculkan kecurigaan adanya kolusi antar pihak seperti antar pihak operator dan kreditor besar, sehingga pembagian harta pilot ini sering dianggap tidak adil oleh pihak lain, terutama kreditor kecil. Yang kedua itu ada kurangnya profesionalisme dan integritas kurator. Di sini seharusnya kurator itu bersikap netral, tapi dalam praktiknya sangat sering ditemukan kurator yang tidak profesionalisme memihak salah satu pihak. Nah, karena rendahnya pengawasan dan sanksi terhadap kurator yang melanggar etika ini memperburuk kepercayaan pada sistem kepailitan. Yang ketiga itu ada ketidakpastian hukum dan inkonsistensi keputusan pengadilan. Nah, keputusan pengadilan niaga di Indonesia itu seringkali berbeda-beda untuk kasus yang sama. Ini tuh menunjukkan kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum. Nah, ini tuh menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan kreditor kecil yang ingin menempuh jalur hukum pilot. Dan yang keempat itu ada minimnya perlindungan terhadap kreditor kecil dan pekerja. Dalam praktik kepailitan ini sangat sering
sering kreditor besar yang diutamakan, padahal pekerja lain juga memiliki hak istimewa untuk gaji dan pesangon yang belum dibayar. Nah, lemahnya keadaan ini menunjukkan bahwa keadaan itu belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Yang kelima, ada kurangnya efisiensi dan pengawasan dalam proses kepailitan. Proses kepailitan di Indonesia itu sering berlangsung lama karena birokrasi yang berbelit dan lemahnya koordinasi di antara lembaga. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kurator maupun hakim pengawas masih minim sehingga membuka peluang penyimpangan selama proses berlangsung. Sini saya membahas solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu memperjelas batas kewenangan antar kurator dan kreditor separatis. Nah, ini tuh agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selama proses kepailitan. Yang kedua, ada meningkatkan profesionalisme kurator. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan etika agar kurator lebih transparan dan berintegrasi. Yang ketiga, ada mendorong konsistensi putusan pengadilan niaga. Nah, dengan memperkuat pedoman hukum dan jurisprudensi sehingga hasil putusan menjadi lebih adil dan dapat diprediksi. Yang keempat, meningkatkan perlindungan bagi kreditor kecil dan pekerja dengan mengutamakan hak mereka dalam pembagian hasil aset debitur dan debitur yang pailit. Yang kelima, ada meningkatkan efisiensi pengawasan sistem kepailitan melalui lembaga pengawasan independen agar proses kepailitan berjalan cepat, transparan, dan akuntabel. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada peserta saya telah menjelaskan tentang permasalahan dan Indonesia. Di sini kami telah mengakhiri sesi presentasi kami. Dan di sini kami akan membuka sesi tentang tanya jawab. Dan dalam tanya jawab ini diwakili para perkelompok teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan dalam kelompoknya sudah berdiskusi siapa saja yang mewakili dalam untuk bertanya, dan diharapkan dalam keadaan kondusif untuk bertanya teman-teman. Kelompok satu mana? Oke, saya silakan untuk pertanyaan. Banyak debitur mengajukan PKPU untuk menunda kewajiban cakupannya restrukturisasi. Bagaimana pengadilan seharusnya menilai sikap baik debitur agar PKPU tidak disalahgunakan? Ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ponding dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja akibat hukum yang langsung timbul bagi debitur pailit setelah keputusan pailit dijauhkan? Saya terkait aset, kewenangan, dan keputusan hakim. Baik, terima kasih. Dari kelompok kita memberikan pertanyaan, yaitu tadi ada asas penting dalam hukum pemerintah, salah satunya adalah asas publisitas. Saya ingin tanya, apakah asas publisitas saat ini di Indonesia sudah cukup baik dan efektif di Indonesia, sedangkan kita ketahui bahwa sekarang ini banyak kasus bahwa ada sahabat bisa mendapatkan informasi secara Baik, terima kasih kepada Nama saya Jamila Juwaru dari kelompok 5. Kami ingin bertanya, ada contoh kasus yaitu kasus PT Marua di Batam yang mengalami kepailitan dan kebetulan pada saat itu karyawannya demo atas hak mereka. Nah, pertanyaan kami, apakah penutupan dan penghentian kegiatan PT Marua itu secara sepihak sudah termasuk dalam kondisi pailit menurut hukum di Indonesia? Jika benar dinyatakan pailit, bagaimana dengan hak para karyawan seperti gaji yang belum dibayar dan pesangon? Apakah mereka mendapatkan prioritas dalam pembayaran? Dan apakah sikap para karyawan yang tersebut sudah tepat? baik, ini tidak mendapat informasi jelas asas mobilitas dalam hukum kepailitan Indonesia bertujuan agar proses dan putusan pailit dilakukan secara terbuka agar publik terutama kreditur dan saat nasabah mendapat informasi jelas. Namun pelaksanaannya belum efektif karena masih kurang transparan. Banyak nasabah tidak mengetahui status kepailitan suatu perusahaan karena informasi hanya dibuka di media seperti berita negara yang sulit diakses. Selain itu, publikasi sering terlambat akan dan kurang disosialisasikan secara
juga pemerintah ini perlu diakses kerja kayak gitu sendiri ya, itu kami apakah saudara bisa paham? Menjawab dari pertanyaan kelompok 2 yang ditanyakan oleh juga dan dijawab oleh partner saya ini tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuka tentang akibat hukum bagi debitur setelah putusan pilot. Ada enam akibat. Yang pertama itu ada kehilangan kewenangan atas harta dan segala pengurusan dan penguasaan harta dialihkan ke kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang kedua itu ada seluruh harta menjadi bodel atau pilot, termasuk harta yang dimiliki saat putusan diucapkan dan yang diperoleh selama proses pilot. Yang ketiga ada tindakan hukum debitor atas hartanya bakal dan miliknya. Debitor ini tidak boleh menjual, menyewakan atau mengalihkan asetnya. Yang keempat itu ada yang ketiga itu ada tindakan hukum debitor atas hartanya bakal dan yang keempat ada semua sita yang ada bentuk otomatis pengurusan harta yang dilakukan secara kolektif oleh kurator. Kelima, ada kreditor tidak bisa menagih sendiri-sendiri. Semua tagihan harus diajukan melalui proses hukum kepailitan. Yang keenam, debitur wajib bekerja sama dengan kurator memberikan keterangan dan data terkait kepada kita. Baik, apakah saudari juga sudah paham dan terpindah? Baik, di sini pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh partner saya yaitu media. Waktu kelompok saya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi tadi pertanyaannya kan bagaimana pengadilan seharusnya menilai tingkat baik debitur agar PKPU itu tidak disalahgunakan, ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum dan kepastian. Nah, PKPU itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuannya itu memberi kesempatan bagi debitur dan kreditor untuk mencapai perdamaian melalui restrukturisasi utang agar perusahaan debitur bisa tetap beroperasi. Nah, tapi dalam prakteknya itu masih banyak debitur mengajukan PKPU itu bukan untuk tujuan tersebut kan. Nah, jadi cara agar pengadilan menilai etikat baik debitur itu melalui prinsip-prinsip tadi. Prinsip keadilan itu melindungi hak kreditor dan debitur secara proporsional. Kepastian hukum menetapkan tolak ukur objektif penilaian etikat baik dan manfaatnya menjamin PKPU berfungsi sebagai sarana restrukturisasi bukan penyalahgunaan. Nah, jadi di dalam undang-undang juga telah ditetapkan di pasal 222 ayat 2, debitur itu tidak dapat debitur yang tidak dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya itu yang sudah jatuh tempo dan totalitas PKPU termasuk sarana perdamaian. Artinya itu PKPU bukan hanya sarana menunjang kewajiban, namun menjadi upaya restrukturisasi dengan rencana perdamaian. Dan juga di pasal 255 itu hakim wajib menolak permohonan PKPU jika terbukti tidak berikat baik. Dan Baik, apakah saudari Sarah sudah paham? Baik, kelompok 1 sudah paham. Baik, di sini kelompok 5 bagian terakhir akan dijawab oleh teman saya yaitu Bayu. Waktu kelompok saya persilakan. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah perbuatan dan pembuktian kegiatan PT Marua secara sepihak sudah termasuk dalam posisi pilot menurut hukum Indonesia? Jika benar dikatakan pilot, bagaimana dengan hak para karyawan seperti gaji yang belum dibayar dan pesangon? Apakah mereka mendapat Buka kembali sesi 2 di mana di sini tiap para individu bisa bertanya tanpa mewakili kelompok, dan di sini kami hanya melakukan 3 orang aja teman-teman, dan di sini siapa yang paling cepat saya mulai. Tapi teman-teman harus kondusif dan terlebih dahulu saya tepuk tangan terlebih tahu teman-teman tentukan tangannya. Oke, 1, 2, 3. Baik, kepada saudari pertama saudara Farel di komputer sendiri. Baik, di bagian sini. 1. Dari para pedagang dalam hukum kami kapalitan
Indonesia Yang paling ideal ganti Indonesia dikenal sebagai asas penting seperti asas keseimbangan ya seperti yang ini ada namanya. Ya. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Misalnya, ketika debitur dinilai menyalahgunakan proses PKPU hanya untuk menunda kewajiban. Menurut kamu, bagaimana menurut kelompok tiga bagaimana penerapan asas-asas tersebut seharusnya dijalankan agar proses kepailitan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih para saudara-saudara. Di sini saya skip dulu jawaban untuk kepada saudara Farel. Saya lanjut pertanyaan kepada barisan ini. Apakah semua pihak proses kepailitan di Indonesia, baik debitur ataupun maupun kreditor, selalu bertindak dengan etiket baik, atau justru sering ada pihak yang menyalahgunakan hukum untuk kepentingan? Perkenalkan, nama saya Maurni Bulele dari kelompok 5. Nah, dari presentasi yang diterapkan oleh teman kami tentang kreditur tadi, di sini ada sebuah kasus PT Dirgantara Indonesia atau Persero, yang dimana pernyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini pada tahun 2007 merupakan kasus penting yang memunculkan pertanyaan mengenai status hukum BUMN dan hukum kepailitan. Meskipun BUMN Persero dapat dipailitkan, terdapat pembatasan hukum dan implikasi politis yang membuatnya menjadi rumit. Nah, dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan bahwa BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya bisa dipailitkan dalam Menteri Keuangan. Nah, di sini juga ada pasal yang sama, pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan secara efektif membatasi hak kreditur atau dalam hal ini para pekerja yang menuntut haknya untuk mengajukan permohonan pailit secara langsung hak yang dimiliki oleh kreditur perusahaan swasta biasa. Nah, pertanyaan saya, apakah pembatasan hak kreditur untuk menagih utang melalui mekanisme pailit yang sah demi melindungi BUMN tidak melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum dan hak konstitusional kreditur untuk mendapatkan keadilan? Sekian dari pertanyaan saya.